90,2 Serambi FM. Syedaralun, alhamdulillah kita masih berbincang-bincang dalam Kupi Bengoh dengan tema persiapan dan kesiapan semangat Gema Ramadan di Masjid Raya Baitur Rahman, dan bersama saya Ustadz Ambia, Ketua 2 Remaja Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, sekaligus juga Koordinator Gema Ramadan 1442 Hijriah. Dan juga nih Syedaralun ada Bang Adam Juliandika selaku Ketua Humas Remaja Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dan sekaligus Ketua Panitia Gema Ramadan 1442 Hijriah. Ya Syedaralun, Anda bisa menyaksikan kami juga melalui live streaming di Facebook kita Serambi FM dan juga Instagram kita Serambi FM. Dan bagi Anda Syedaralun yang ingin berinteraksi atau ingin kepo nih ya tentang kegiatan Gema Ramadan ini, Syedaralun, Anda bisa menghubungi kami melalui telepon atau WA di 0811 68 9020. Saya ulangi lagi ya Syedaralun, Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon atau WA ke 0811 68 9020. Nah, stay tune terus ya Syedaralun di 90,2 Serambi FM. Iya Syedaralun, sebelumnya kita sudah berbincang-bincang dengan Ustadz Ambia dan Bang Adam terkait bagaimana cara kita selaku masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan Gema Ramadan ini. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Bang Adam. Boleh mungkin ada yang ingin ditambahkan sama Ustadz? Oke. Kak Cita. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang bisa masyarakat berkontribusi dalamnya itu saya tambahin nih yang disampaikan oleh Ketua Gema kita, itu Ustadz Adam. Masya Allah. Jadi ini kalau di remaja masjid ini panggilnya Ustadz sama Ustazah kalau kita ini. Itu ya. Jadi ada panggilannya khusus gitu ya. Walaupun pas sekali nih Ustadz, ada panggilan khusus dan juga kita ada panggilan nih dari Syedaralun yang ada di luar. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ini Serambi FM. Iya benar. Namanya siapa? Ini Kak Siti. Kan bisa tanya jawab sama Ustadz tuh kan? Boleh diperbesar lagi suaranya Kak. Ini udah. Boleh dibesarin lagi suaranya? Tunggu ya. Oke. Ini habis nih volumenya. Oke, baik. Jelas. Jelas Kak. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, dari mana? Namanya Kak Siti di Kawasan Penerut ya. Kak Siti di Lampenerut. Kak Siti. Titi? Iya, di Kawasan Penerut. Ya. Silakan Kak. Kan dari tadi kami buka Serambi FM. Ya. Kami ada dengan bincang-bincang Ustadz. Apa siapa tadi? Ustadz Ambia dan Bang Adam. Sama itu. Habis itu kakak menarik tentang belajar di depan masjid raya di bawah payung. Apa bisa orang tua seumur kakak atau khusus buat anak-anak gitu ya? Iya. Baik. Halo, jelas sekali. Habis itu satu lagi, ya. Katanya tadi ada safari Ramadan yang disebarkan di Kota Madya Banda Aceh, di masjid-masjid Kota Madya Banda Aceh dan Aceh Besar. Apa tidak ada di masa-masa? Gitu ya, itu aja ya. Oke, baik Kak, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh mungkin langsung dijawab sama Ustadz Ambia dan Bang Adam pertanyaan dari Kak Siti dari Kak Titi ya di Lampenerut. Pertanyaan pertama, beliau tertarik nih tentang belajar mengaji di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman ini. Apakah ada batasan khusus usia atau terbuka untuk umum? Dan pertanyaan kedua terkait safari Ramadan di berbagai masjid. Apakah hanya masjid saja atau mungkin ada menasa? Boleh silakan mungkin dari Ustadz Ambia dulu. Iya, baiklah, terima kasih kepada Kak Siti nih yang sudah menanyakan kepada kami. Jadi begini Kak Cita, kegiatan yang untuk posko di depan remaja Masjid Raya Baitur Rahman itu ke semua usia insya Allah.
ke semua usia. Kita belajar bagaimana memperbaiki bacaan sholat. Istilahnya gitu kan, sekarang kita sholat kadang kita ragu-ragu ini sholat apa enggak, gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan sholat, insya Allah di situ bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang duduk di situ. Nanti ada poskonya di setiap titik yang sudah disediakan oleh panitia. Dan kemudian yang kedua ini untuk anak-anak usia dari TPA kan, kalau kita sekarang SD, TK, SD, ada SMP, itu nanti akan dibuat pesantren kilat di situ. Itu program tambahan. Ini karena mendadak nih. Semalam kami diskusi dengan panitia, mungkin di proposal tidak tertulis. Insya Allah nanti ibu-ibu yang ada di Banda Aceh dan seperti Kak Siti ini nanti bisa membawa anaknya kalau ingin nanti belajar Iqra dari pagi sampai siang gitu ya. Belajar Iqra, belajar bacaan Al-Qur'an, belajar kitab-kitab fiqh akhlak untuk anak-anak. Insya Allah nanti akan dibuka pendaftarannya bagi ibu-ibu yang ingin menitipkan anak-anaknya di pesantren kilat Lumajang Masjid Baitur Rahman. Kalau kita sekolah kan ada Kak Cita, pesantren kilat itu. Iya ada. Jadi cuma setengah hari aja. Insya Allah nanti selain dari posko salat yang tadi, kalau tadi khusus untuk salat, yang kedua ini bisa berkontribusi untuk anak-anak yang ingin belajar baca Iqra, yang ingin belajar apa istilahnya itu, belajar kitab-kitab bacaan Jawi. Yang kedua itu mungkin nanti ditambahkan oleh Adam yang di menasah Safari Ramadan. Insya Allah Kak Siti, kita juga menyebarkannya di menasah-menasah insya Allah. Cuma suratnya belum sampai ke semuanya, baru di masjid-masjid. Insya Allah ke depan nanti akan disebarkan juga ke menasah, karena di menasah perlu juga ya Kak Sita ya. Iya benar-benar. Banyak juga jamaah-jamaah kadang di menasah itu kurang datangnya orang-orang safari dakwah gitu ya. Mungkin dengan ada remaja mungkin dapat mengisi kegiatan-kegiatan di menasah tersebut. Mungkin itu saja dari saya, mungkin ditambahkan oleh Adam nanti. Silakan Bang. Mungkin kalau posko bacaan salat sudah jelas kan disampaikan, dan juga kegiatan tambahan tambah Ustaz Ambia tadi. Saya mungkin lebih menekankan di Safari Ramadan kepada Ibu Kak Siti ya, dalam benar ya. Bisa jadi di munasah juga ada, termungkin disesuaikan nanti di munasah yang mana, karena kan juga mengingat kita 30 hari Ramadan nanti bisa kita bilang tidak mungkin semua titik juga seperti itu kan besar lah masjidnya, bagi Banda Aceh sama Aceh besar gitu kan. Mungkin misalnya Ibu Siti tadi emang mungkin bisa request gitu kan, atau menghubungi kami Masjid Raya di sekretariatnya, bisa bilang mungkin merasa kami bisa tuna atau Ustadz. Nah itu mungkin kami juga dengan senang hati menerimanya seperti itu, sehingga bisa mungkin kami masukkan dalam daftar kami, oh Kelam Peneret ini udah ada warga yang menerima seperti itu. Nah itu mungkin untuk tambahan saya selaku ketua panitia untuk bagian ini. Oke, baik, kita doakan saja niat-niat baik ini semoga Allah permudahkan dan pelancarkan ya Ustaz dan Bang Adam. Dan mungkin bagi Syedaralun yang juga ingin berpartisipasi bersama kita, boleh melalui telepon ataupun WA ke 0811 689020, tentunya di 90,2 Serambi FM. Iya, sebelumnya kita udah dapat pertanyaan ya dari Kak Siti nih, Syedaralun. Oke, Syedaralun, kita lanjutkan lagi. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya, Syedaralun silahkan langsung berikan pertanyaan atau langsung menghubungi kami ya, Syedaralun. Nah ini kembali lagi nih Ustadz, tadi kan kita sudah bahas ya siapa saja yang boleh ikut kegiatan ini. Jadi sesuai dengan pertanyaan Kak Siti ini ya, ada sangkut pautnya. Jadi kita boleh ikut siapa saja dari kalangan usia berapa saja ya Ustadz ya, Bang ya. Jadi ini Syedaralun, bagi Anda mungkin bisa sekeluarga ya, satu keluarga datang untuk sekedar melaksanakan ibadah di Masjid Raya Baitur Rahman atau untuk ngabuburit. Karena di Masjid Raya Baitur Rahman ini di Gemar Ramadan 1442 Hijriah ini kegiatannya untuk segala usia ya, alhamdulillah ya. Jadi tidak ada batasan usianya. Nah untuk kita nih yang ingin bergabung nih Bang Adam sama Ustadz Ambia, apakah ada aturan tersendiri, apalagi sekarang kan sedang pandemi ya,
Itu adakah aturan-aturannya yang harus kami lakukan? Tuh silahkan Bang Adam. Baik, untuk aturannya seperti yang sudah saya bilang di awal tadi ya, karena Masjid Raya ini menjadi pusat perhatian dari masjid-masjid yang lain di Banda Aceh dan khususnya juga Menasah. Kita mungkin untuk jamaah juga akan tetap aturan seperti protokol kesehatan. Jadi mungkin seperti tadi saya bilang tadi posko, kenapa dibuatnya tadi itu dipasang nama atau mendata list, karena kita biar tahu estimasi durasi bagi tiap orang, sehingga tidak ada nanti kegiatan yang tiba-tiba akhirnya karena banyaknya jamaah yang hadir, akhirnya kegiatan itu bisa di stop karena tadi tidak sesuai. Karena kan kita di sini merujuk Masjid Raya ini kan merujuk misalnya ada hal-hal yang mungkin nanti tidak sesuai dengan protokol itu bisa berhubungan dengan pengurus masjid sehingga tidak baik seperti itu. Jadi mungkin kalau bagi saya tadi, bagi tiap jamaah tadi yang ingin partisipasi tetap seperti yang kita tahu bersama, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan emang pun jika ada di bawah anak-anaknya juga pakai masker karena kan ini gimana saya bilangnya, karena Masjid Raya ini semua penjuru masuk. Kita nggak bisa bilang itu dari lokal, kadang-kadang internasional juga ada. Apalagi ini kita di bulan Ramadan ini sebenarnya dulu nggak saya itu sampai kalau pernah dibilang saya itu 22.000 jamaah kayak itu yang ada di Masjid Raya. Bayangkanlah itu kalau itu di bulan puasa. Sedangkan ini aja sekitar 6.000 jamaah yang itu untuk sholat Jumat, sampaikan seperti itu. Makanya kita belum bisa sampaikan jika emang nanti emang ada dan emang sebanyak yang sama dengan seperti biasanya, maka saya mengharapkan tetap seperti saya bilang di awal untuk menjaga kenyamanan ya dari pihak kami acara dan juga pihak jamaah yang hadir. Mohon tetap memperhatikan protokol kesehatan karena itu juga kepentingannya bukan untuk bersama ya? Itu kita bersama seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Masya Allah ya. Jadi memang kita harus mematuhi peraturan protokol kesehatan ya, Syederalun. Nah ini ada lagi nih yang mungkin menjadi kebingungan bagi Pak Syederalun yang ingin bertanya, masih bisa melalui telepon atau WA ke 0811 68 9020. Nah kita balik lagi nih ke program ya, itu boleh nggak disebutkan ada program apa saja di saat imsak, di pagi hari, mungkin sedikit aja di imsak programnya seperti apa, pada pagi harinya seperti apa, waktu mau ngabuburit, yang pasti ngabuburit tadi waktu buka puasa ya, betul. Dan mungkin waktu ibadah malam atau mungkin ada halakah atau seperti apa, boleh disampaikan oleh Ustadz Ambia. Iya, baik Kak Cita, kita untuk Ramadan ini kita awali dulu dari kegiatan-kegiatan di Masjid Baitur Rahman ya, pada umumnya nih. Mungkin kita belum juga mendapatkan info yang resmi bagaimana nanti kegiatan-kegiatan masjid ya, karena itu kan tergantung juga dengan pimpinan dari Masjid Baitur Rahman, juga dari pemerintah kita. Nah, pada umumnya di Masjid Baitur Rahman ini itu di 10 akhir Ramadan itu ada Qiyamul Lail. Biasanya kita bangun jam 3, setengah 3, itu kita ada sholat Qiyamul Lail, sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, dan disitulah. Nah habis itu baru dilanjuti dengan sahur. Nah insya Allah di Gemar Ramadan ini, jika nanti mendukung, mungkin insya Allah jamaah ingin menyumbang, kita nih kayak seperti tadi kita bilang Kak Cita, tergantung ini juga nih, kan kita menjalankan kegiatan ini tergantung dari finance juga kan. Kalau mendukung nanti insya Allah sahur kita sediain untuk jamaah insya Allah. Kemudian habis sholat duhur, habis sahur kita sholat subuh, subuh jamaah di masjid. Insya Allah setelah subuh ada halaqah di masjid. Jadi masyarakat bisa berkontribusi di masjid insya Allah. Kemudian di paginya mungkin nunggu-nunggu di masjid, itu langsung bisa beraktivitas terus di kegiatan Gemar Ramadan kita, yaitu kegiatan posko bacaan perbaikan sholat, itu posko perbaikan bacaan sholat. Masya Allah. Susah juga sebutinnya nih. Karena sangat antusias ya, saya, karena sebenarnya masyarakat juga sangat antusias dengan apalagi di bulan Ramadan ini, apalagi dengan adanya Gemar Ramadan ini ya Bang Adam ya. Oke baik, mungkin Ustaz kita rehat sejenak. Udah rehat nih. Kita rehat sejenak, kita akan melanjutkan. Ya, bagi Anda Syederalun yang ingin berpartisipasi, Anda bisa menghubungi kami atau WA ke 0811 689020.
Stay tune terus Syedar Alun di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.